Bright People, selamat datang kembali di podcast Brightcast. Tempat di mana kami berharap setiap orang Kristen bisa bertumbuh semakin jauh, semakin dalam di dalam kekristenan dan firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau bicara tentang apakah hidup itu memiliki makna. Nah, sebenarnya nih ya, hidup ini kan seakan-akan berputar, berulang gitu ya. Kita itu bangun, mandi, kita kerja, gitu. Kita pulang, nonton TV, tidur lagi, bangun lagi. Nah, hidup seakan-akan monoton, membosankan, dan ya nggak ada maknanya. Nah, bener nggak sih Hen sebetulnya Hen? Hidup itu Baik. memiliki makna nggak sih sebenarnya? Ya, kalau ditanya apakah hidup ini punya makna atau tidak, di dalam pandangan kekristenan, kita melihat bahwa esensi ada mendahului eksistensi. Esensi itu adalah tujuan, eksistensi itu adalah keberadaan. Maka keberadaan manusia pasti punya esensinya, pasti punya tujuannya. Wong benda mati yang kita lihat, yang diciptakan oleh manusia aja, sehari-hari punya tujuannya kan. Manusia ketika membuat handphone, dia tahu tujuannya. Manusia menciptakan kursi buat tempat duduk, meja untuk tempat meletakkan barang benda, itu semua ada tujuannya. Esensi ada mendahului eksistensi. Okay. Karena Allah itu ada, maka hidup manusia tentu punya makna. Karena kita diciptakan sesuai gambar dan rupa Tuhan. Ya, betul. Nah, tapi sebetulnya apa dong kalau gitu makna hidup manusia? Kalau dibilang ada. Ada. Tujuan hidup manusia kalau secara umum adalah untuk memuliakan Allah dan untuk menikmati Allah selama-lamanya. Kita bisa menemukan frase singkat itu di dalam Katekismus Westminster. Bicara tentang apa tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia. Kalau menggali lebih dalam, kenapa kok harus memuliakan Tuhan? Karena kita harus melihat perbedaan antara pencipta dan ciptaan. Di mana ciptaan itu pasti tujuannya adalah untuk melayani penciptanya. Seperti misalnya kita membuat handphone. Handphone yang kita buat itu adalah untuk alat sarana komunikasi. Ya, kita melakukan sosial media, untuk kita mengerjakan pekerjaan kita juga bisa di sana. Karena pekerjaan kita mungkin digital. Tapi handphone itu akan salah kalau kita pakai untuk ganjelan pintu. Kita pakai untuk lempar atau mainan sama pet kita, sama dog gitu ya, sama anjing gitu. Saya kira itu akan keliru. Oleh karena itu fungsi kebermaknaan, tujuan dari benda handphone ini terletak pada penciptanya. Demikian pula dengan kita. Kenapa kok kita harus memuliakan Allah? Karena memang kita ciptaan Allah. Karena kita buatan tangan Allah. Kita harus melayani desain mengapa kita ada. Ingat, di dalam pandangan Kristen, eksistensi tidak mendahului esensi. Esensinya ada dulu, baru eksistensinya ada. Oleh sebab itu, ketika kita berada, kita perlu melihat pada esensi. Why aku ada di dunia ini. Oke. Apakah mungkin bisa lebih dideskripsikan lagi memuliakan Allah, menyenangkan hati Allah itu konkretnya seperti apa? Baik, bagi saya seorang ibu rumah tangga ketika dia masak buat suaminya, dia ganti pampersnya anaknya dia masih kecil, dia sedang menyenangkan Allah, sedang memuliakan Allah. Ketika seorang pria dewasa bermacet-macetan di jalan, dia pergi ke kantor, dia bekerja dengan baik, dia kerjanya bagus, kerjanya halal, ya, bukan menipu orang, bukan memanipulasi uang orang, tapi dia melayani orang, ditelepon customer, barangnya ada, dia deliver barangnya ke sana, dia sedang memuliakan Allah. Jadi Allah itu bisa dimuliakan dengan cara apa? Dengan cara kita mengerjakan pekerjaan sehari-hari kita berdasarkan panggilan hidup kita. Ada orang dipanggil hidupnya untuk menjadi seorang desainer. Kerjakanlah itu. Ada orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang agen insurance. Kerjakanlah itu dengan. Ada seorang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pengusaha. Kerjakanlah itu. Ciptakanlah lapangan kerja yang baik. Ciptakanlah produk yang menjawab kebutuhan banyak orang di sekitar dia. Dia sedang memuliakan Allah. Berarti aku nangkepnya gini.
endingnya sama, Betul. memuliakan hidup Allah, cuman pengerjaannya, aplikasinya melalui panggilan yang spesifik masing-masing Betul. setiap kita. Berarti harusnya panggilan hidup itu spesifik, tujuan hidup kita juga bisa jadi spesifik, betul? Betul. Ada general calling, panggilan yang sifatnya umum, memuliakan Allah, menikmati Allah. Ada yang bicara tentang panggilan khusus. Nah, bicara tentang panggilan khusus ini tentu berbeda. Panggilan khusus saya, panggilan khususnya C. Evelyn tentu berbeda. Kita tidak sama. Tapi bukan berarti kita tidak bisa memuliakan Allah yang sama. Seperti itu. Jadi untuk kita memuliakan Allah, kita perlu mengerjakan panggilan khususnya. Nah, gimana nih Hen caranya nih? Kita kepengen nih, tapi kan kadang-kadang bingung. Ya apa caranya menemukan tujuan hidup atau panggilan hidup yang spesifik itu? Cara untuk kita bisa menemukan apa yang menjadi panggilan hidup kita, panggilan hidup Tuhan atas hidup kita adalah semakin kita bergaul karib dengan Tuhan. Semakin kita bergaul karib dengan Allah, kita mengenal Allah, kita mengalami Dia di dalam kehidupan kita, kita akan semakin mengenal diri. Siapa saya, apa yang menjadi tujuan hidup saya, apa yang menjadi panggilan saya. Nah, ketika kita berusaha mengenali siapa kita di dalam terang Allah tadi, kita akan semakin tahu dengan jelas apa yang menjadi panggilan hidup kita. Itu biasanya teruji lewat waktu. Di dalam ujian waktu itu, kita akan melihat apa yang menjadi beban atau passion saya. Passion. Kuncinya. Kedua, apa yang Tuhan taruh itu menjadi skill saya. Sebelum saya menjadi seorang rohaniwan, full timer, saya sudah punya skill berkomunikasi dengan baik. Itu sebuah karunia dari Tuhan atas hidup saya. Dan yang ketiga, orang-orang di sekitarmu yang merasakan dampak hasil kerjamu atau pelayananmu, mereka mengapresiasi kamu. Atau dengan kata lain, dia mengafirmasi. Oh, apakah ada afirmasi dari afirmasi orang lain? dari orang lain kalau kamu memang tepat di posisi itu. Kamu memang tepat di pekerjaan itu. Kamu memang tepat di jabatanmu itu. Maka saya kira 3 hal ini kalau terpenuhi, itu kamu bisa tahu itu dengan jelas panggilan Tuhan. Tuhan taruh itu jadi beban di dalam hatimu. Kamu memang beban sekali untuk melayani orang. Kamu memang beban sekali. Kamu tuh gak tahan kalau lihat gambar itu tidak estetik. Misalnya, panggilanmu desainer gitu ya. Kamu gak tahan lihat orang pakaiannya tuh gak bagus gitu. Berarti kamu fashion design. Kamu kalau makan makanan, ini kurang itu mungkin kamu memang food and beverage di bidang kuliner. Pengusaha di bidang itu atau praktisi di bidang itu, kamu masak, jadi juru masak. Itu beban, passion, hasrat, skill. Lu punya nggak skillnya? Sebab saya percaya bahwa Tuhan tidak memanggil orang yang mampu. Tapi Tuhan akan memperlengkapi, memampukan orang yang dipanggil olehnya. Maka skill itu akan bertumbuh. Dari awalnya bisa segini, sekarang bisa segini, besok dia bisa lebih. Begitu pula dengan apresiasi dari orang lain. Hati-hati kita merasa ini panggilan Tuhan, tapi orang lain tidak terberkati. Itu panggilan apa ambisi? Ya, lu bilang, panggilan saya tuh jadi seorang penyanyi. Orang lain telinganya rusak dengar suara kamu. Hati-hati. Jadi paling nggak harus memenuhi 3 itu, tapi itu pun masih bisa bertumbuh gitu ya. Bertumbuh, ya. Betul. Masih bisa bertumbuh. Dan ini semua kan teruji oleh by the time. Dengan waktu, ya, tidak secara instan gitu ya. Beban itu terujinya waktu apa? Waktu kita tidak mengerjakan itu. Waktu misalnya contoh, kita sedang jauh dari apa yang menjadi panggilan kita. Kita sedang tidak melakukan apa yang menjadi panggilan kita. Kita masih merasa terbeban nggak? Saya kasih contoh pengalaman saya aja. Waktu saya masih muda, sekarang juga masih. Waktu saya masih kuliah, lebih tepatnya S1 saya di manajemen, saya itu pun merasa saya terbeban. Saya merasa, sekali lagi saya pakai panggilan saya merasa ya. Saya merasa saya punya beban, panggilan untuk menjadi seorang pengusaha, pebisnis. Karena latar belakang papa mama saya pedagang dua-duanya. Saya ingin melampaui mereka, saya ingin buka usaha. Usaha apa? Saya ingin buka kedai kopi.
Ya, saya udah punya cita-cita itu. Saya jauh dari itu. Belakangan semakin jauh, semakin tidak terbeban lagi. Semakin nggak kepingin lagi. Artinya beban itu cuma orang bilang apa ya? Panas-panas tai ayam gitu ya. Cuma muncul dalam kurun waktu tertentu aja. Cuma muncul dalam waktu yang singkat. Tidak teruji oleh waktu. Belakangan saya tahu apa yang menjadi beban panggilan saya adalah menjadi seorang rohaniwan. Jadi saya kira beban itu pun bisa teruji oleh waktu. Kedua skill. Skill itu ya tentu bertambah. Saya yang hari ini dengan 5 tahun lalu, 10 tahun lalu tentu skillnya berbeda. Begitu. Jadi 3 kriteria ini setidaknya saya kira bisa kita coba untuk dan kita pakai. mungkin harus explore ya. Explore. Apalagi mungkin yang muda-muda mereka punya waktu ya, kesempatan untuk mengeksplor apa yang menjadi passion atau beban tersebut. Betul. Saya ambil contoh misalnya dalam kisah Alkitab Musa ya. Musa itu sebelum dia tahu apa yang menjadi panggilannya menjadi seorang nabi, dia diberikan beban untuk menjadi nabi memang. Dia gelisah. Ya. Ingat ya, Musa tuh waktu sebelum jadi nabi official, dia tuh gelisah sekali lihat perbudakan orang Israel di Mesir itu. Dia gelisah sekali. Saking gelisahnya sampai dia kan ikut melawan tentara atau pasukan Mesir waktu itu. Ya kan, demi menyelamatkan nyawa seorang Bani Israel. Itu suatu passion, satu kegelisahan, beban hati yang Tuhan taruh di hati Musa sebelum bahkan dia official melepaskan orang Israel, memimpin orang Israel keluar dari Mesir begitu. Dia udah punya passionnya, skillnya juga. Dia punya karakteristik kepemimpinan. Sekalipun dia bilang, Tuhan aku nggak fasih ngomong, bicara, Tuhan kasih Harun. Tapi skill itu by the time bertambah. Begitu. Awalnya dia nggak diterima juga. Mungkin banyak orang meragukan dia. Banyak orang mengatakan, dia orang ini kaki tangannya Firaun gitu. Tapi belakangan orang mulai mengapresiasi. Merekognisi, aware dengan apa yang dilakukan Musa. Ya, begitu. Gimana Hen, kalau misalnya kita lihat di sekeliling kita itu mungkin ada beberapa orang yang mementingkan penampilan atau misalnya mungkin performance, karir, pekerjaan, bisnis, uang, apapun itu yang akhirnya menjadikan itu tujuan hidup mereka. Nah gimana? Apakah salah atau gimana? Bagi saya gini, makna hidup kita itu sangat sia-sia kalau kita meletakkan kebermaknaan hidup kita pada hal-hal yang temporal. Hal-hal yang bisa hilang. Saya bermakna karena uang saya banyak. Uang tuh bisa hilang loh. Betul. Entah itu kepake, dimalingi, atau dicuri orang. Ya, atau kamu meninggal. Sebelum kamu bisa memakai uang itu sampai 0. Kamu mengatakan saya ini bermakna, saya berarti hidupnya karena saya cantik. Karena saya ganteng. Jangan lupa, 60 tahun, kamu usia berapa? Itu kegantenganmu yang kamu miliki hari ini akan pudar seiring oleh waktu. Oleh karena itu satu hal penting yang perlu kita ingat adalah jangan menaruh siapa kita, kebermaknaan hidup kita, keberartian hidup kita pada hal-hal yang sementara. Uang, karir, kamu juga nanti pensiun. Atau kalau nggak pensiun, kompetitor kamu bisa mengalahkan kamu. Uang, kamu mengatakan kamu sangat merasa hidupmu berarti karena kamu punya 1 M. Jangan lupa ada yang punya 1 T. Ada yang punya 2 T. Kamu siapa? Di atas langit masih ada langit. Kamu bilang kamu paling cantik. Nanti udah mak-mak, udah engkong-engkong masih cantik kah kamu? Masih ganteng kah kamu? Ini semua bisa hilang. Letakkanlah makna hidup kita pada Tuhan. Ketika engkau dikatakan engkau adalah biji mata Tuhan, itu sifatnya kekal. Engkau adalah gambar dan rupa Allah. Itu tidak bisa diambil dari hidupmu. Ketika engkau ditebus di dalam Yesus, diselamatkan menjadi umatnya, menjadi milik kepunyaannya, itu sifatnya kekal. Mau usiamu, waktu kamu masih kecil, sudah dewasa, sudah tua sekalipun, itu sifatnya tidak bisa diambil. Barang siapa menjadi milik Kristus, dia akan menjadi milik Kristus untuk selamanya. Jadi intinya lebih baik meletakkan kepercayaan atau apa ya? Makna hidup kita pada itu apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Bukan pada apa yang justru kita lakukan.
Apa yang kita lakukan itu bisa tidak sesuai. Banyak orang kan mengatakan gini, usaha tidak akan mengkhianati hasil Iya. kan. Coba berusaha waktu pandemi. Hasilnya gimana kan? Usaha tuh, hasil tuh bisa mengkhianati usaha. Gitu loh, nggak selalu hasil itu sesuai ekspektasimu. Kamu misal dalam investasi gitu ya. Kamu expect-nya ini akan naik besok 20%. Jebles gitu ya, besok turun dia bukan naik. Gak sesuai ekspektasimu. Iya, apalagi itu di medsos kan banyak yang slogan-slogan gitu ya. Kalau usia 30 tuh harus memiliki uang sekian M gitu ya. Usia 30 harus achieve something A, B, C. Nah, itu gimana tuh? Kalau bagi saya gini, kalau semua orang jadi pilot, siapa yang jadi penumpang? Ya kan? Nah, semua itu sesuai dengan kapasitas yang Tuhan percayakan atas hidup dia. 2 orang yang sama, kita kasih 1 M, belum tentu dia bisa mengelolanya sama dengan baik. Jadi saya kira ini kan seperti perumpamaan talenta ya. Ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5. Yang 5 berkembang jadi 10, 2 jadi 4. Yang 5 ini privilege-nya banyak. Ya, privilege-nya banyak. Kita juga nggak bisa mengatakan kalau yang 5 ini kok dia dikasih 5 yang ini. Itu suka-suka dari Tuhan, bukan kita gitu. Karena berkat bukan kita yang sepenuhnya ngatur ya kan. Kehidupan ini aja adalah satu anugerah. Ingat kita nggak pernah minta dilahirin. Kita nggak pernah diminta dilahirin jadi orang kaya atau miskin. Cantik atau ganteng. Laki atau perempuan. Indonesia atau di luar negeri. Nggak pernah. Tapi kalau engkau dikasih karunia yaitu kehidupan. Maka itu suatu pemberian. Jadi yang penting itu justru bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab. Kuncinya ya. Mau 5 juta lu bertanggung jawab, bagus. 10 juta lu bertanggung jawab, bagus. Melakukan apa yang bisa dilakukan. Yang bisa dan menjadi panggilanmu. Panggilan, tujuan hidup kamu. Tuhan melihat hasil juga enggak? Tentu dong Tuhan melihat hasil. Tapi bukan semata-mata ya, hasil oriented gitu. Bukan semata-mata tolak ukur ya. Hasil dalam pengertian ini adalah hasil yang kamu kerjakan sesuai dengan tanggung jawabmu. Seperti kayak waktu di dalam perumpamaan tentang talenta itu ada yang tidak membuahkan hasil. Ditanam kan. Nah Tuhan melihat itu dan mengatakan kamu nih hamba yang sangat pemalas gitu. Yang tidak mengerjakan, mengembangkan apa yang sudah aku kasih. Karena dia nggak membuahkan hasil. Gitu. Tuhan melihat hasil yes, tapi bukan berarti Tuhan itu profit oriented atau hasil ya, berorientasi pada output akhirnya, no. Tuhan ingin melihat kerja kerasmu. Yang penting juga Tuhan melihat prosesnya juga. Betul, ya. Proses. Dan apakah ada karakter yang mungkin dibentuk di dalam proses itu. Betul, ada, tentu. Jadi bagi saya hidup manusia itu sangat bermakna. Keliru kalau kita mengatakan hidup kita itu tidak bermakna. Seperti itu. Oke, ada kata-kata terakhir atau aplikasi, Hen? Baik, bagi saya sebagai penutup, kehidupan ini adalah suatu anugerah. Engkau tidak memintanya, engkau juga tidak berhak untuk mengakhirinya. Sekalipun kita tahu ada banyak sekali hari-hari ini orang yang putus asa, mereka memilih mengakhiri hidup mereka. Tapi jangan pernah lupa, makna hidup itu tidak ditentukan berdasarkan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu miliki. Tapi berdasarkan apa yang Yesus lakukan buat hidupmu. Dia mati untuk kamu, dia bangkit pada hari ketiga demi menebus engkau, seorang yang berdosa. Wow, itu sesuatu yang sangat bermakna, bukan? Oleh karena itu mari kita lebih menghargai hidup ini sebagai satu anugerah. Dan kalau kita udah diizinkan hidup, kerjakanlah apa yang Tuhan inginkan. Apa yang menjadi panggilan hidupmu. Apa yang Tuhan taruh menjadi beban dalam hatimu. Kalau beban itu menjadi seorang pengusaha, jadilah seorang pengusaha. Kalau beban itu adalah untuk menjadi seorang desainer, atau bahkan menjadi seorang ibu rumah tangga pun, tetap bisa memuliakan Allah. Amin. Apa yang Tuhan kasih menjadi skill set kamu dalam hidupmu. Kamu pinter public speakingnya. Jangan-jangan kerjaanmu seputar dengan komunikasi. Kamu pintar berhitung. Jangan-jangan kamu seorang accounting yang hebat suatu hari nanti. Dan yang ketiga, pekerjaanmu udah jadi berkat belum? Jadi orang lain. Orang lain merasakan belum guna dari pelayanan atau pekerjaan kamu?
Temukan itu dalam perjalanan hidupmu. Dan kiranya Allah dimuliakan. Amin. Itu sih. Thank you, Hen, buat penjelasannya. Sama-sama juga Cak Evelyn. Ya. Baik, Break People, kita ketemu lagi di next podcast. See you. See you.